Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya sangat percaya kita semua sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya hari ini Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita menyembah Tuhan. Haleluya, Engkau baik ya Tuhan. Engkau sungguh amat sangat baik buat kami. Umat-Mu, anak-anak-Mu, kami ada sampai hari ini dengan tidak kurang satu apapun. Kami mau masuk hadirat-Mu dengan sukacita. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau perkatakan kepadamu bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, yang ajaib dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, Kau sungguh baik, amat baik. Mari angkat tangan kita mau bersyukur buat Tuhan. Tuhan sangat baik buat kita sampai hari ini, kita semua ada semua karena Tuhan. Oh, terima kasih banyak Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik, terlalu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Oh, terima kasih ya Allahku, Tuhanku, Rajaku. Kami memuji-Mu. Oh, ralaba syakaralaba takaralaba. Kami masuk hadirat-Mu dengan pujian bagi-Mu Tuhan, memuji nama-Mu yang kudus. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba syande. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami. Roh Kudus mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Dan kami siapkan hati kami. Kami mau besarkan nama-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu yang besar. Haleluya. Dan kami percaya kami semua sudah diurapi oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang mau siap memuji-muji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab Allah kita Allah yang besar, amin. Besarlah Tuhan. Amin. Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Amin. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekal kuasanya. Mari nyanyikan.
aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Mari musik memuji Tuhan. Sebab Engkau Yesus Tuhan Allah yang perkasa, yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Amin. Engkau Allah, Engkau Tuhan yang besar, layak dipuji. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasakan, terpujilah. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Mari katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita, Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, layak disembah. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sebab firman-Nya kekal. Haleluya. Pandemi COVID-19 mengajarkan gereja untuk beradaptasi, terutama dengan beralih dari ibadah offline ke online. Meskipun pandemi telah berakhir, pertanyaan yang muncul adalah, apakah gereja harus sepenuhnya kembali ke ibadah onsite atau tetap memanfaatkan ibadah online di era digital ini? Setelah pandemi selesai, ada dua kubu di antara jemaat. Kubu ibadah online dan kubu ibadah onsite. Pertanyaannya, mengapa kita perlu untuk beribadah secara onsite di tengah-tengah kemajuan digital yang memungkinkan kita untuk beribadah secara online? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang menjadi gereja analog di dalam era digital. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa gereja adalah sebuah entitas yang didirikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Berdasarkan percakapannya dengan Simon Petrus dalam Matius 16, ayat yang ke-15 sampai 18. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya."
Gereja merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani eklesia. Kata eklesia berasal dari kata depan ek yang berarti keluar dari, dan kata kaleo yang berarti memanggil. Jadi, secara literal, kata gereja berarti suatu kelompok yang dipanggil keluar. Dalam konteks ini, gereja adalah entitas yang didirikan oleh Yesus Kristus yang berfungsi sebagai tubuh orang-orang percaya. Gereja menjalankan beberapa fungsi utama: ibadah, pengajaran, persekutuan, dan pelayanan. Fungsi-fungsi ini berperan penting dalam membangun iman dan kehidupan spiritual jemaat. Seiring dengan perkembangan teknologi, gereja telah mengintegrasikan teknologi digital untuk memperkuat fungsi-fungsinya. Namun ada pertanyaan tentang apakah gereja harus tetap mempertahankan metode analog di tengah era digital ini. J.Y. Kim, penulis dan hamba Tuhan dari Westgate Church, Silicon Valley, California, dalam bukunya Analog Church menyebutkan, meskipun teknologi digital menawarkan kecepatan, pilihan, dan individualisme, ada resiko ketika nilai-nilai ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berubah menjadi negatif. Gereja harus kreatif dalam memanfaatkan teknologi, tetapi tetap mempertahankan esensi komunitas dan pemuritan yang mendalam, yang sulit dicapai jika hanya melalui media digital. Ibadah dalam konteks Alkitab mencakup partisipasi secara fisik yang mendalam, yang sulit dicapai melalui ibadah online. Sebuah survei oleh Pew Research Center pada tahun 2017 menunjukkan bahwa banyak orang menghadiri ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi kehidupan berkomunitas di gereja seringkali tidak disebutkan sebagai alasan yang utama. Padahal gereja bukanlah sekadar produk yang mudah diakses, melainkan komunitas yang menajamkan iman satu sama lain. Penggunaan teknologi dalam gereja memang diperbolehkan dan disarankan, selama ia memperbesar kapasitas pelayanan gereja. Namun, metode konvensional tetap diperlukan karena beberapa aspek ibadah dan fungsi gereja hanya dapat dilakukan secara optimal melalui interaksi fisik. Contohnya, atmosfer ibadah komunal dan impartasi pengurapan dengan penumpangan tangan sulit difasilitasi melalui ibadah online. Maka pertanyaan yang mungkin terpikirkan adalah, apakah ibadah secara online dapat disebut ibadah gereja? Ronald L. Gies Jr., seorang hamba Tuhan dari Desert Spring Church di Amerika Serikat, mengatakan bahwa ada 4 tingkatan hadirat Tuhan dalam hidup orang percaya, yaitu yang pertama, tingkat 1, Tuhan hadir di mana-mana. Ia adalah Sang Maha Hadir. Oleh sebab itu, bahkan di tempat yang tidak ada orangnya sekalipun, hadirat Tuhan ada di sana. Tingkat kedua, Tuhan berdiam di dalam diri orang percaya melalui Roh Kudus-Nya setelah orang tersebut menjadi ciptaan baru atau dilahirkan kembali. Tingkat 3, Tuhan tinggal di antara umatnya, yaitu gereja lokal saat mereka berkumpul. Tingkat 4, ketika kita bertemu Yesus muka dengan muka, seperti Musa berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Dalam pandangannya, Gies mengungkapkan bahwa ibadah online tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai ibadah gereja, karena tidak ada pertemuan secara fisik, yang ada hanya secara jiwa. Kesimpulannya, pertama, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat fungsi gereja, tetapi pengalaman ibadah yang utuh dan transformasi spiritual lebih maksimal melalui interaksi fisik. Yang kedua, dalam situasi normal, anak-anak Tuhan didorong untuk kembali beribadah bersama-sama dalam komunitas secara fisik. Karena hal ini menciptakan persekutuan yang lebih maksimal dan menyeluruh, baik secara jiwa maupun tubuh. Jadi, mari kita hadir untuk beribadah on-site bersama-sama. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sebab firman-Nya kekal. Haleluya. Ora labasyakata karala bayara labasyanda. Engkau baik ya Tuhan, sungguh baik. Ora labasyaka, bawa kami terus ya Tuhan. Bawa kami terus Bapa. Ora labasyakata karala bayara labo. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, Rajaku. Amen. Firman-Mu berkata kau besertaku.
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, Rajaku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau perlindungan kami ya Bapa. Oh ralabasya kata karalabaya. Pertolongan kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami agungkan. Oh, oh. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sekali lagi bilang buat Tuhan, haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ralabaya ralabasyakana ralabo. Oh, ralabasyakara ralabayara. Kau yang kami nantikan, Yesus. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami agungkan, Yesus, pertolonganku
tempat yang maha tinggi yang kami nantikan. Oh, mari saya ajak Bapak Ibu, mari sembah Tuhan, mari bawa sesuatu buat Tuhan. Katakan, kau sungguh baik, oh Yesus, kekuatan kami, umatnya, pertolongan kami, oh, saat kami nantikan, Engkau berikan kekuatan baru, Yesus. Oralabaya nalabashe, ini ada ramaya dalambo, ina dalam asyanda dalambo, Yesus Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan, nyanyikan haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di, katakan pemulihan, pemulihan terjadi di, kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Mari kita semua Bapak Ibu yang mengalami kemenangan di hadirat Tuhan, sama-sama katakan amin. Yang sakit disembuhkannya, lemah diberikan kekuatan yang baru, yang jatuh Tuhan angkat dan dipulihkan kembali. Mari sama-sama yang sudah mengalami kemenangan, sekali lagi katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami siapkan hati kami percaya. Kami mau dengar firman-Mu dan saat kami menyembah-Mu, Engkau hadir bersama-sama kami. Engkau rindu untuk kami mendengar apa yang Engkau akan sampaikan buat kami di hadirat-Mu. Mari berkati firman-Mu saat ini ya Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, saya sangat percaya kita semua diberkati dengan pujian dan penyembahan kita buat Tuhan. Amin saudara. Ada berapa banyak yang diberkati? Haleluya. Nah Bapak Ibu, mari kita baca beberapa ayat firman Tuhan ini dan saya percaya itu menjadi berkat buat kita semua. Mari saya baca buat Bapak Ibu dari Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Nah, Mazmur pasal yang Mazmur pasal 105 ayat yang ke-4. Dikatakan di sana, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sekali lagi, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Haleluya. Bapak Ibu, saya sangat percaya firman Tuhan ini mungkin Bapak Ibu dan saya kita semua sudah hafal ayat ini. Tapi hari ini firman ini datang buat Bapak Ibu dan saya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ada dua hal di sini, cari Tuhan dan cari kekuatannya. Dan carilah wajahnya selalu. Bapak Ibu, ada kata selalu. Time-nya, waktunya selalu. Jadi jangan sampai kita hanya satu hari aja saya cari Tuhan, besok enggak. Tapi ini selalu, artinya berkelanjutan Bapak Ibu. Hidup kita, amin saudara, harus cari Tuhan dan kekuatannya. Cari wajahnya. Bapak Ibu, saya kasih tema hari ini, mari kita cari wajahnya Tuhan. Kita cari kekuatan Tuhan. Haleluya. Dengan saya katakan, yes. Nah Bapak Ibu, ada beberapa hal di sini. Kira-kira kalau dikatakan bahwa firman Tuhan bilang carilah Tuhan. Kalau kita mau mencari sesuatu, pasti saya percaya ada sesuatu yang hilang, kepunyaan kita yang kita suka itu hilang atau kita taruh di mana, pasti kita serius untuk mencarinya. Amin. Mungkin barang saudara, apa saja yang saudara miliki. Pasti kalau hilang atau taruh di mana, pasti saudara cari. Dan saudara cari itu pasti serius. Ada sesuatu yang hilang, yang perlu dicari. Amin. Hari ini Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita. Cari Tuhan dan kekuatannya. Dan cari wajahnya selalu. Haleluya. Nah bagaimana caranya? Kan gitu ya. Apa hasilnya kita cari Tuhan? Apa hasilnya kita cari wajah Tuhan? Saya sibuk Bu, tiap hari saya sibuk. Kerja dari pagi sampai malam, sibuk sepertinya enggak punya waktu. Dan firman Tuhan datang buat kita hari ini. Cari Tuhan dan kekuatannya dan cari wajahnya selalu. Di mana saja Bapak Ibu berada. Di kantor, di pekerjaan, dimanapun. Saya percaya kita bisa berdoa, kita bisa punya komunikasi dengan Tuhan, kita bisa bersekutu dengan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup Bapak Ibu dan Saudara. Amin saudara. Yang pertama, kita cari Tuhan dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Amin saudara. Makanya di Injil Lukas pasal yang ke-11 tentang hal berdoa, tentang murid-murid. Waktu itu murid-murid katakan, ajarlah kami berdoa. Lalu ayat yang ke-11 dikatakan di sini. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin saudara. Bagi yang minta pasti dapat. Amin.
pasti akan diberikan bagi setiap kita yang meminta dari apa saja daripada Tuhan. Pasti kita akan terima atau kita akan diberikan. Dan berikutnya, kalau kita cari, dikatakan carilah maka kamu akan mendapat. Cari pasti dapat. Saya percaya Bapak Ibu kalau mencari sesuatu pasti Bapak Ibu dapat. Amin saudara. Kenapa? Saya mau katakan di sini, karena kita punya kerinduan untuk mencari. Amin saudara. Kalau sesuatu yang hilang, kalau kita tidak punya kerinduan untuk mendapatkan lagi atau kerinduan untuk mencari lagi, ya sudah, kita tidak akan dapat barang yang kita cari atau barang yang kita miliki. Tapi ketika barang kita hilang dan kita punya kerinduan untuk mencari dengan cara bagaimanapun, pasti Bapak Ibu dapat barang Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang begini, carilah maka kamu akan dapat. Cari Tuhan dan kekuatannya, pasti Bapak Ibu dan saya dapat kekuatan daripada Tuhan. Amin saudara. Ada berapa banyak yang mau terus selalu mencari Tuhan, terus selalu mau dekat dengan Tuhan, mau cari kekuatannya, mau dapatkan kekuatannya. Selalu, setiap saat, dalam doa, dalam penantian-penantian kita kepada Tuhan. Nah, saya baca satu ayat di Yesaya, ya. Yang pertama, kalau kita mau mencari apa yang hilang, kalau kita mau mencari, pasti kita akan dapat. Kalau kita mau mencari kekuatan dari Tuhan, pasti kita akan dapat kekuatan itu. Nah, kita baca dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 ya, dikatakan di sana. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Wow, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang mencari Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang mencari kekuatan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya. Amin saudara. Kita cari Tuhan, kita cari kekuatan. Barang siapa mencari, pasti dia dapat. Dia akan mendapat kekuatan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya pasti dapat kekuatan daripada Tuhan. Amin saudara. Dikatakan bahwa kekuatan yang baru, bukan kekuatan yang lama. Kekuatan yang baru saudara. Yang pertama, kalau kita cari Tuhan, pasti kita dapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang lama-lama pasti berlalu. Lalu Tuhan kasih kita kekuatan yang baru lagi. Dikatakan seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Wow, luar biasa. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu agak lemah sedikit. Dalam pekerjaan, pusing, bingung, gak tahu bagaimana. Tapi mari kita nantikan Tuhan. Kita datang, kita cari Tuhan. Pasti Tuhan kasih kekuatan yang baru untuk Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Yang mau katakan yes, pasti dapat, pasti terjadi. Sehingga kita bisa melakukan kewajiban kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan, usaha dengan kekuatan yang baru lagi daripada Tuhan. Sehingga orang bisa melihat, wow luar biasa. Kemarin dia kayaknya letih, lesu, dia loyo. Tapi hari ini saya lihat kau penuh dengan semangat, engkau penuh dengan gairah, kekuatan, semangat yang baru lagi. Haleluya. Yang kedua, kalau orang mau mencari Tuhan, pasti ada usaha. Usaha Bapak Ibu. Dan saya percaya ketika ada usaha itu, maka ada sesuatu yang Tuhan kerjakan buat kita. Saudara, ingat cerita tentang Sakeus. Waktu dia mau berusaha untuk ketemu sama Tuhan. Dia mau tahu Tuhan itu siapa. Lalu dia naik di atas pohon. Amin saudara. Dia naik di atas pohon ketika Yesus lewat. Yesus lihat, Yesus panggil dia, ayo turun sini. Sakeus turun, aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, itu kerinduan Sakeus, orang yang mau ketemu sama Tuhan, yang mau cari sama Tuhan,
pasti harus ada usaha. Dia pasti berusaha. Sakeus berusaha. Dan apa? Tuhan ketemu dia waktu di atas pohon, Tuhan suruh turun, lalu Tuhan menumpang di rumahnya. Amin saudara. Dan apa yang terjadi ketika Sakeus ketemu dengan Tuhan Yesus. Ketika Sakeus persilakan Tuhan Yesus ada di rumahnya, masuk ke rumahnya, numpang di rumahnya, tinggal di rumahnya. Apa yang terjadi? Keselamatan terjadi bagi seisi rumahnya. Amin saudara. Bagaimana dengan saudara? Mungkin ada saudara-saudara kita yang belum percaya, belum sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang sudah sungguh-sungguh, mari kembali lagi cari Tuhan. Sungguh-sungguh cari kekuatan Tuhan, cari wajah Tuhan. Lalu terjadi keselamatan buat Bapak Ibu dan saya. Amin saudara. Sakeus, terjadi keselamatan di dalam keluarga daripada Sakeus. Yang kedua, ada usaha untuk cari ketemu sama Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, saudara, saya mau baca juga dari kitab Injil Lukas. Bapak Ibu mungkin tahu cerita tentang Marta dan Maria. Nah, Marta dan Maria ini di kitab Injil luar biasa ya. Saudara bersaudara ini luar biasa. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, ya, ketemu sama Maria, sama Marta. Lalu Marta ini sibuk sekali. Sibuk dia mau menjamu Tuhan Yesus. Wah, dia sibuk banget. Tapi saudara perempuannya ini yaitu Maria. Dia mau duduk dekat-dekat saja sama Tuhan Yesus. Dia mau dengar apa yang Tuhan Yesus kasih tahu. Dia mau dengar apa yang Tuhan Yesus mau katakan buat Maria. Bapak Ibu yang ketiga, mari ambil waktu dekat dengan Tuhan. Punya kerinduan untuk ketemu sama Tuhan. Amin saudara. Kalau kita sudah ketemu sama Tuhan, mari dengar apa yang Tuhan mau katakan. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah berdoa, sudah punya hubungan dengan Tuhan, saat-saat di hadirat Tuhan, mari tunggu, nantikan apa yang Tuhan mau kasih tahu buat saya. Apa yang Tuhan mau kasih tahu untuk Bapak Ibu dan saya. Amin. Ambil waktu, sungguh-sungguh dengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Maria ambil waktu duduk dekat dengan Tuhan. Marta sibuk, tapi Maria duduk dekat Tuhan. Apa yang Tuhan mau bicara untuk Maria. Dan saya percaya ada banyak hal yang Tuhan sampaikan kepada Maria. Amin saudara. Dan ada banyak hal juga ketika kita sungguh-sungguh, kita tenang di hadirat Tuhan, kita komunikasi terus dengan Tuhan, maka pasti Tuhan akan memberikan sesuatu. Pesan-pesan firman Tuhan atau apa saja yang Tuhan akan sampaikan buat Bapak, Ibu dan saya. Sehingga saudara tahu cerita daripada Maria ini dikatakan ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang baik yang tidak akan diambil daripadanya. Wow. Maria pilih bagian yang terbaik. Dia enggak terlalu banyak sibuk-sibuk. Dia ada Tuhan Yesus. Sudah ketemu sama Tuhan Yesus, sudah doa, muji menyembah Tuhan Yesus. Mau sungguh-sungguh apa Tuhan mau kasih tahu sama saya. Apa ini ya Tuhan. Sehingga Tuhan kasih tahu. Ada hal rahasia-rahasia yang Tuhan kasih tahu buat Bapak, Ibu dan saya. Dan seperti Maria katakan, firman katakan. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita sudah masuk hadirat Tuhan sungguh-sungguh, saudara saya percaya ada bagian yang terbaik dan selalu yang terbaik Tuhan kasih buat Bapak, Ibu dan saya. Amin saudara, dengan saya sama-sama katakan amin. 3 hal ketika kita punya kerinduan untuk cari Tuhan dan kekuatan, maka kita akan dapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Amin saudara. Bilang kekuatan yang baru. Haleluya. Dan yang kedua, ada terjadi berkat-berkat Tuhan yang dahsyat. Keselamatan buat keluarga Bapak, Ibu dan saya.
Amin. Berbicara keselamatan, Tuhan bisa menyelamatkan dari macam hal. Dari pekerjaan, usaha yang mungkin sudah bangkrut tapi tiba-tiba lagi diangkat kembali sama Tuhan. Keuangan, macam-macam. Ada keselamatan yang Tuhan sediakan buat Bapak, Ibu, dan saya dalam segala hal. Dan yang ketiga, kita dapat bagian yang terbaik. Tuhan ingat kita karena kita pilih yang terbaik dan waktu yang terbaik, kesempatan yang terbaik, maka Tuhan kasih yang terbaik untuk kita. Amin saudara, 3 hal ini saya percaya jadi berkat buat Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita cari Tuhan, kita cari kekuatan Tuhan dan cari wajahnya Tuhan. Pasti berkat-berkat ini Tuhan berikan buat Bapak, Ibu, dan saya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya ya Tuhan. Kami semua percaya bahwa firman-Mu hari ini memberkati kami. Kami mau terus mencari Tuhan. Kami terus mau menyenangkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau terus mencari Tuhan. Dan kami terus mau menyenangkan hati Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasya karalab. Oh ralabasya karalabatakar. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Syakaralabaya ralabo syendaralabo. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Mari angkat tangan buat Tuhan, nyanyikan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk terus menyenangkan Tuhan, untuk terus mencari Tuhan, terus mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Mari Bapak Ibu, saya rindu untuk berdoa bagi Bapak Ibu. Angkat tangan kita buat Tuhan. Biarlah kita terus mau mencari Tuhan. Kita terus mau mencari kekuatan Tuhan di dalam keadaan apapun. Di sanalah kita pasti menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita menyenangkan hati Tuhan, pasti Tuhan tidak tahan untuk memberkati kita. Oh ralabasyakata karalabasyanda. Bapa lihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang terangkat bagimu. Kami rindu untuk lebih menyenangkan Tuhan. Kami rindu untuk mencari Engkau Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami sudah jauh. Bahkan kami hilang daripada-Mu, dari hadirat-Mu. Tapi saat kami mendengar firman-Mu, kami kembali lagi kepada Tuhan. Di dalam doa-doa dan permohonan kami kepada-Mu ya Bapa. Sehingga di sana kami menjadi kuat. Kami menjadi kuat di dalam Engkau Tuhan. Oh ralabasyakataka, ini tangan-tangan anak-anak-Mu. Kekuatan-Mu turun bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Urapi anak-anak-Mu dengan pengurapan yang baru. Oh ralabasyakata, kerinduan untuk mencari Tuhan. Oh ralabasyakata karalabaya ralabasyaka, semangat gairah bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, untuk mencari wajah-Nya selalu. Dan di sanalah ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan bertemu dan kita menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak Bapa. Ini anak-anak-Mu, ini hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami sangat percaya Roh Kudus menjamah, melawat, memulihkan kembali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih banyak Bapa di surga. Puji-pujilah namamu Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini kami juga rindu berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta dengan Ibu Hermi dan keluarga besar. Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan-Mu, kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu ini. Pengurapan yang baru setiap saat untuk hamba-Mu ini Tuhan. Oh, ralabasyakata karada visi-visi yang baru Tuhan berikan untuk hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk gembala sidang kami. Terima kasih juga Bapak untuk gembala C4 kami, Bapak Pendeta Welier Kawuntu dan Ibu Maulin dan keluarga besar. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dimanapun Tuhan utus mereka, Bapak utus mereka, tanda-tanda ajaib mujizat menyertai pelayanan mereka. Ada banyak jiwa yang dipersiapkan menjadi penyembah, pemuji penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur juga hamba-Mu di sini Ibu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan dan keluarga masing-masing. Bahkan jemaat Tuhan di tempat ini juga diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk Gading Nias ini, kami bersyukur, kami berdoa keamanan yang daripada-Mu Tuhan. Bapak, kami juga tak lupa berdoa membawa bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami percaya, kami lepaskan berkat keamanan bagi bangsa Indonesia Tuhan. Oh, di dalam saat-saat Tuhan, masa-masa nanti pelantikan presiden yang baru bulan Oktober dan juga untuk pilkada bulan November, kami sangat percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi bangsa Indonesia, aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Bapak Presiden yang baru Tuhan, Pak Prabowo beserta dengan Pak Gibran juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hikmat Tuhan turun bagi hamba-Mu ini. Juga dengan Pak Presiden yang masih ada, masih sekarang Tuhan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, Tuhan juga sertai pimpin. Hikmat-Mu turun untuk kedua hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur, kami lepaskan berkat bagi Indonesia, bagi anak-anak kami Tuhan, generasi Yeremia. Terima kasih Tuhan sementara mempersiapkan mereka. Oh, ralabasyakataka masuk di dalam penuaian yang besar di akhir zaman ini Tuhan. Menuntaskan amanat agung Yesus Kristus Tuhan. Melalui pengurapan Roh Kudus Pentekosta yang dahsyat yang sementara melanda gereja-gereja Tuhan. Anak-anak muda bahkan semua usia. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur juga saat ini kami berdoa juga untuk persembahan kami. Mari Tuhan berkati tangan-tangan, berkati semua yang sudah siap memberi persembahan ini melalui rekening yang ada Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus berkat Tuhan turun berlimpah-limpah buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur. Dan sebelum kami selesai ibadah online, kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, akan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.